sebagai pengamat. Saya Ibu Adania berperan sebagai coach. Dan saya Ibu Nurjana sebagai coaching. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan akan memperhatikan coaching supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wahdania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Begini Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, saya sebagai pengamat ingin berbincang terlebih dahulu dengan Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Jadi begini Bu, dalam sesi coaching sebentar ada rubrik penilaian yang akan saya isi. Di antaranya itu tentang sejauh mana Ibu menerapkan prinsip coaching, di antaranya itu tentang kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi. Dan nantinya juga saya akan mengamati sejauh mana kompetensi coaching yang Ibu terapkan dalam proses coaching sebentar. Ya, seperti itu ya Bu. Bagaimana? Bisa terpahami Bu? Oh, begitu ya Pak ya. Alhamdulillah, insya Allah bisa Pak. Terpahami dengan jelas bahwa dalam sesi coaching nanti itu yang menjadi penilaian adalah penerapan prinsip coaching dan kompetensi coaching Pak. Nah, kira-kira kompetensi coaching yang apa yang akan Ibu kembangkan sebentar? Jadi begini Pak, rencananya saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence, mendengarkan dengan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, dari 3 kompetensi tersebut, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang Ibu inginkan pada proses observasi tersebut? Begini Pak, jadi dari ketiga kompetensi tersebut, insya Allah saya akan menerapkan ketiga-tiganya Pak. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan untuk Ibu seperti apa? Jadi begini Pak, indikator ketercapaiannya ya Pak ya, jadi misalnya jika saya nantinya mampu menerapkan prinsip coaching dan kompetensi coaching dalam proses coaching yang akan saya lakukan sebentar Pak. Oke, baik Bu, kalau begitu. Ya. Bagaimana Ibu Nurjana? Apakah sudah siap untuk melakukan sesi coaching? Sudah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurjana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wahdania. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu Nurjana? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini. Bu Nurjana, saya dengar kabar katanya Bu Nurjana ingin diskusi dengan saya. Ada apa ya Bu? Begini Bu Wahdania, saya mau curhat sama Ibu tentang beberapa orang murid saya Bu. Oh begitu, ada apa ya Bu dengan muridnya Ibu? Begini Ibu Wahdania, ada beberapa orang murid saya di kelas ketika belajar bahasa Indonesia, dia tidak pernah mau menulis Bu, dan tidak mau mengerjakan tugas dari saya Ibu. Oh jadi begitu. Jadi ada beberapa orang muridnya Ibu yang tidak mau menulis dan juga tidak mau mengerjakan tugas. Jadi Ibu Nurjana mengharapkan apa dari percakapan kita pagi hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi permasalahan saya agar murid saya tersebut mau menulis dan mengerjakan tugas dari saya Ibu. Oh, seperti itu Ibu Nurjana ya. Nah kalau dari pengamatan Ibu, idealnya murid yang seperti apakah yang Ibu inginkan itu? Saya ingin murid-murid saya ketika saya mengajar mencatat hal yang penting, dan ketika saya memberi tugas mereka mau mengerjakannya dengan tugas Ibu. Oh seperti itu ya Bu ya. Nah kalau begitu menurut Ibu Nurjana,
kira-kira hal apa yang membuat murid ibu itu tidak mencatat dan tidak mengerjakan tugas dari yang ibu berikan pada muridnya? Mungkin karena proses pembelajaran yang saya berikan itu ibu kurang menarik bagi murid saya, atau saya tidak mengaktifkan mereka dalam pembelajaran. Jadi kalau boleh tahu ya, Ibu Nurjana selama ini bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas? Proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas selama ini Bu, saya dominan menggunakan metode ceramah Bu. Kemudian setelah saya menjelaskan materi tersebut dengan ceramah, saya lalu memberikan tugas kepada murid saya untuk dikerjakan secara individu. Oh, jadi seperti itu Bu. Ibu menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran, tidak menggunakan metode lain. Nah, menurut Ibu Nurjana, apakah ada metode lain yang bisa lebih efektif selain metode ceramah itu? Menurut saya Ibu, metode ceramah tidak efektif karena murid saya ini banyak yang tidak mau mengerjakan tugas dari saya Ibu, seperti itu. Oh, begitu Bu. Nah, jadi menurut Ibu strategi apa yang sebaiknya Ibu lakukan ini? Menurut saya Bu, strategi yang akan saya lakukan, yang pertama itu saya akan melakukan proses pembelajaran yang aktif dan menarik. Kemudian saya mau memberikan motivasi kepada murid saya agar mau mengerjakan tugas dan aktif dalam pembelajaran yang saya berikan Ibu. Wah, bagus sekali itu Bu. Saya sangat sependapat dengan Ibu. Nah, kalau boleh tahu ya, pembelajaran yang aktif dan menarik seperti apa menurut Ibu Nurjana? Kalau menurut saya Bu, pembelajaran dan menarik itu dengan menyajikan materi yang bervariasi. Misalnya, saya memberikan video pembelajaran yang dapat merangsang murid saya untuk aktif dalam belajar Ibu. Wah, bagus sekali itu Ibu. Saya yakin sekali ya bahwa apabila Ibu melakukan proses belajar yang mengaktifkan murid, apalagi dengan menggunakan video pembelajaran, lalu ditambahkan lagi dengan games-games, dengan kuisis dan sebagainya, pasti muridnya Ibu itu sangat semangat dalam mengikuti pembelajarannya Ibu. Nah, sekarang apa rencana Ibu Nurjana selanjutnya agar dapat menyelesaikan masalah ini Bu? Dalam waktu dekat ini Bu, sebelum saya mengajar, saya ingin merancang dan mengubah metode pembelajaran yang saya lakukan selama ini dengan melibatkan murid dalam pembelajaran, kemudian menyajikan materi pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media pembelajaran serta memberikan tugas yang tidak memberatkan murid saya Ibu, seperti itu. Oh iya Ibu, bagus sekali Ibu itu rencananya ya. Semoga rencananya Ibu Nurjana itu berhasil ya Ibu. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Insya Allah saya akan berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi Bu. Wah, bagus itu Bu. Saya sangat mendukung rencana Ibu. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya Bu. Dan saya tunggu kabar dari Ibu. Insya Allah saya akan mengabari Ibu paling lambat minggu depan. Terima kasih banyak Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan masalah saya Ibu. Alhamdulillah, sama-sama Ibu. Ya, semoga Ibu dan kita semua ini bisa menjadi guru yang baik, guru yang senantiasa dirindukan oleh murid-murid kita di kelas. Ketika kita misalnya tidak hadir, ya dia menantikan kehadiran kita. Amin ya. Sampai jumpa ya Bu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ahdania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah, lega rasanya Pak sudah melakukan proses coaching. Begini ya Bu, terkait kegiatan coaching yang tadi telah dilakukan, sekarang kita akan melakukan percakapan lagi dengan Ibu. Dan ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya ajukan kepada Ibu. Siap Pak. Apa itu Pak ya?
Yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan dalam sesi coaching tadi? Baik Pak ya, Pak, pada sesi coaching tadi, alhamdulillah saya telah melakukan tahapan-tahapan dalam kegiatan coaching. Yang pertama, saya sudah menanyakan tujuan yang ingin dicapai, kemudian melakukan identifikasi permasalahan, kemudian juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching dan juga tanggung jawabnya dengan menggunakan Nur Tirta Pak. Alhamdulillah dengan suasana yang akrab, cair dan nyaman dengan coach saya tadi Pak. Baik Bu, jadi begini ya Bu, berdasarkan hasil pengamatan saya dalam coaching tadi, betul Ibu yang telah sampaikan bahwa Ibu telah menerapkan prinsip coaching yaitu mulai dari kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi. Berdasarkan data ya, masih ada beberapa yang perlu pengembangan untuk lebih baik ke depannya lagi Bu. Tetapi secara keseluruhan saya melihat sesi coaching yang Ibu lakukan itu sudah sangat bagus. Namun masih perlu dilatih berulang-ulang agar lebih bagus lagi untuk ke depannya. Seperti itu Bu. Terima kasih banyak ya Pak. Ya betul sekali Pak. Insya Allah saya akan melakukan refleksi dan melakukan revisi lagi ke depannya agar proses coaching yang akan saya lakukan bisa menjadi lebih baik lagi, dan akan dikembangkan lagi beberapa prinsip coaching agar pada kegiatan coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi Pak. Terima kasih Pak atas waktu dan masukannya. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir buat Ibu. Kira-kira menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Baik Pak. Saya rasa dari kegiatan coaching tadi itu saya kayaknya masih ingin mengembangkan lagi tentang kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot Pak, agar bisa lebih menggali potensi dari coach saya Pak, sehingga solusi yang diinginkan oleh coach itu betul-betul bisa terselesaikan. Jadi seperti itu Pak. Oh begitu ya Bu. Semoga saja apa yang Ibu inginkan dapat tercapai pada kegiatan coaching berikutnya. Amin. Betul Pak ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya sama-sama Bu. Terima kasih Bu.